sebentar podcast, dengerin sebentar, nanti juga paham. Pokoknya. Sepi banget nih. BTW, selamat datang di dengerin sebentar podcast di episode kedua di tahun 2024 ini. Sebenarnya kameranya udah nge-zoom ke aku sih, tapi tadi udah ada suara-suara selain aku, jadi langsung aja kali ya. Kita perlihatkan Mas Reza. Guest star kita hari ini. Halo. Oke Mas, mungkin Mas Rizal bisa kenalan dulu ke teman-teman di ST. Aku perkenalkan diri. Oke, halo, nama aku Reza Rusandi. Salam kenal. Oke, jadi Mas Rizal tadi ini apa ya Mas, kayak seorang sosok ada. Jadi penulis juga, model juga, apa ya, talent arts juga gitu teman-teman. Betul, jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah nonton series di OTT, bioskop, ataupun yang lagi, aku kemarin udah nonton sih, muncul jadi seorang polisi di serial Pertaruhan Mas Rizal sana. Mungkin teman-teman kalau misalnya aktif nonton series atau film Indonesia udah ngelasin sama Mas Reza Rusandi ya, terutama di iklan billboard itu pasti ada mukanya Mas Reza. Benar. Kita senang banget DSP di episode Billboard man. Oh, kemarin di Suara Prambanan. Oke. Ada itu. Oh iya. Ya. Gak, aku ngeras cek risetnya bener gak nih? Iya. Aduh, memang banget. Itu juga ada loh. Oh iya. Di Suara Prambanan, betul ya kemarin di iklannya itu ya. Iya. Itu ya, mungkin kalau misalnya teman-teman belum atau kurang familiar sama Mas Reza Rusandi, ini dia. Saya terima kasih banget ya Alang, kita bisa ngundang Mas Reza Rusandi gitu Di sela kesibukannya betul beliau. beliau Bisa sebenarnya diselain datang ke sini. sebenarnya tuh DSP udah janjian dari 2022 ya Mas Yasar, tapi kita baru sekarang, aduh saya makasih banget akhirnya mau. Saya pikir gak jadi sih. 1 tahun 3 bulan kemarin kameranya. 1 tahun 3 bulan. Aduh, itu ya untuk Mas Reza. Nah, tadi udah disinggung ya sama dia, Mas Reza adalah penulis buku gitu. Bukunya udah tertera di sini bukunya. Mungkin kita ngomongin bukunya dulu kalau Boleh. Reza. Kita ngomong. Aku taking comfortable position boleh? Boleh. Yang enaknya gimana? Gitu. Kita ngomongin bukunya Mas Reza Rusandi dulu. Ada berapa yang udah ditulis, apa aja kayak gitu. Aku punya 6 buku. Buku terakhir ini yang paling depan, judulnya Lamen. Aku launching November tahun kemarin. Jadi belum 3 bulan. Baru anaknya 3 bulan. 3 bulan ya. Jalan 3 bulan ini. Iya. Jalan 3 bulan ini berarti Mas. Kalau buku yang paling banyak dibaca atau paling laris, kayak Telusur Sejati itu ya, yang jadi akun Instagramnya. Iya, jadi Telusur Sejati itu kayak sebuah akun di sosial media, but firstly aku make it di Instagram. Dan dari situ aku gaining some readers lah ya, atau followers itu. Dan abis itu aku nerbitin buku dan mereka jadi pembaca buku aku gitu. Tapi ini aku bawa cuma 5, aku harusnya punya 6. Cuma 5. Iya. Itu sudah banyak. 5 tuh sih. Saya ada 6 karena yang satu stoknya habis. Di tempat aku stoknya habis. Gitu. Oke Mas, mungkin ngomong-ngomong tadi soal Telusur Sejati ya. Ya. Itu dulu bisa diceritain ke teman-teman di ST mungkin awalnya Mas tuh bisa bikin account itu tuh karena apa, apakah terus experience itu apa gitu loh Mas? Iya. Jadi gini, aku tuh emang suka nulis sejak I think kelas 2 SD gitu. Nulis macam-macam, mulai dari puisi, mulai dari lirik gitu. I always write since I was a kid, dan kemudian ketika aku ini singkat cerita ya, ketika aku kuliah, mau lulus kuliah, itu tuh aku masih terus nulis di berbagai platform, blog, even Facebook gitu. Terus at one point aku itu nulis di WordPress. Terus dari WordPress aku ada disaranin sama temen aku buat nulis di Tumblr. Kalian aduh guys, Tahun berapa ya? you guys don't know Tumblr. Tumblr tuh saya masih Botol. Ya, Mas bukan kalian taunya Tumblr itu tempat minum ya. Ya, Tumblr itu blog sih, lebih modern dan lebih micro dari WordPress dan teman-temannya. Terus aku nulis di Tumblr dan aku nulisnya dalam bahasa Inggris waktu itu. Sampai pada satu titik aku dapat beberapa ribu followers, nggak banyak sih, mungkin 2000-an followers gitu. Dan aku mulai dapat beberapa pesan dari beberapa followers berbicara tentang mereka sangat suka dengan tulisan-tulisanku, mereka ngerasa tulisanku bisa membawa vibe yang
somehow healing dan positif buat mereka. Kemudian aku jadi berpikir, wait, aku bilang kalau aku tulis dalam bahasa Inggris dan aku somehow giving impact positif ke teman-teman yang ada di luar sana, berarti mungkin aku punya utang sama teman-teman yang ada di Nusantara nih. Karena kan aku nggak nulis dalam bahasa Indonesia. Alasan kenapa aku nulis dalam bahasa Inggris anyway, karena aku pengen ngelatih bahasa Inggrisku. Gitu, aku pengen bahasa Inggrisku lebih rapi, lebih lancar, lebih bagus gitu. Jadi aku salah satunya cara kan buat ngelatih secara tulisan ya. Gitu. Nah, balik lagi ke pesan dari followers itu yang membuat aku berpikir bahwa mungkin kalau aku nulis dalam bahasa Indonesia, energi positif atau impact positif yang sama akan bisa juga diberikan kepada teman-teman yang ada di tanah air. Kemudian membuatlah akun, tapi itu bukan akun Telusur Sejati di Instagram, itu bukan Telusur Sejati. Awalnya gimana itu, Mas? Itu adalah akun judulnya Berujar Kata. Oh enggak. Kata-katanya yang ada ini ya, diksinya Berat itu ya. Diksinya senjawa. Aku ngomong itu jadi ada. Tapi setelah Berujar Kata jalan, kemudian aku tuh mulai I kind of fell in love with somebody dalam bentuk past tense. Dan aku mikir gimana caranya ya aku mau ngungkapin perasaanku ini, tapi I didn't really want to say it to her directly. Terus akhirnya aku pikir aku akan nulis di akun Instagram aja lah. Baru aku bikin satu akun namanya Telusur Sejati. Nah, aku rutin nulis di Telusur Sejati, Berujar Kata udah aku tinggalkan gitu. Sampai sekarang Telusur Sejati itu berdiri 23 Januari 2016. Wah, pas banget tuh tanggal lahir saya. Serius. Happy birthday. Bentar lagi. Tapi ini menarik sih. Tadi kan Mas Reza bikin Telusur Sejati itu ya. Itu udah tahu kalau itu yang nulis Mas Reza sendiri atau belum? Biasanya kan ada ya, penulis buku kan nama apa namanya? Nama pena. Nama pennya dulu. Di situ baru ketahuan. Sebagian orang belum tahu awal-awal kan. Sebagian orang belum tahu awal sampai pada I don't know mungkin tahun pertama tuh aku udah mulai nunjukin muka. Oh, I remember. 23 Januari 2016, 1 tahun kemudian 2017 di awal tahun itu Instagram bisa live. 2017. Live streaming. Nah, kalau kalian ingat, aku tuh pakai feature live itu dan akhirnya mereka jadi tahu. Waktu itu followersnya masih sedikit banget. Maybe less than 2,000 kayak 1,000 sekian gitu. Gitu. Ya. Oke. Jangankan aku sebagai sosok di balik Telusur Sejati. Mereka bahkan nggak tahu gimana caranya pronounce Telusur Sejati. Mereka akan datang kayak, ya ampun Kak, aku pikir nama akunnya Telur Sejati. Telusur jadi Sejati. Telusur Sejati. Gitu sih. Oke. Oh ya, Mas. Tapi ngomong soal sosok nih. Oke. Nah, apa harapan di aspek ini kan apa ya, di 2024 ini kan kita pengen ada sosok yang jadi panutan gitu kan ya di DSP itu. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri sebelum apa ya, Mas Reza tuh terjun di dunia nulis atau dunia hiburan entertain gitu, sosok panutan Mas Reza tuh siapa sih, Mas? Yang mungkin Dalam hal apa nih berada? Dalam apapun sih mungkin. Mungkin buku mungkin. Kita masih bahas-bahas soal buku kan. Iya. I think salah satu penulis yang influence aku banget untuk menjadi lebih rajin nulis, karena aku nggak pernah pengen jadi penulis. Menjadi penulis adalah sesuatu yang somehow aku stumble upon secara nggak sengaja. Cuman yang bikin aku semakin rajin nulis itu adalah J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Sih top. Iya kan? Aku suka banget itu. Itu bikin aku semakin suka sama novel tebal. Ya kan, semakin suka sama novel tebal, semakin suka baca buku-buku tebal dan semakin rajin buat nulis. Walaupun waktu itu masih sama sekali nggak ada kepikiran bakal jadi penulis. Jadi kayak hobi aja gitu biasanya. Iya. Buku terakhir tebel tuh Masker Pelangi sih yang aku baca. Oh. Lama banget berarti ya. Ya udah lama banget. Dan bahas 2000 Tapi waktu baca Sevel sama SMS. Serius. Tapi Mas, yang selama kamu jadi penulis itu Mas, apa kayak yang bikin inspirasi kamu, apa yang kayak inspirasi Mas Reza buat nulis buku? Kan ini Mas Reza kan udah ada 6 buku Mas. Iya. Ada 6 buku. Nah, inspirasinya tuh saat menulis tuh apakah dari cerita kehidupan Mas Reza atau
Apa mungkin Mas Reza bisa spill dikit nih Mas dari mungkin salah satu bukunya atau apa gitu? Dari mana aja sih, men? Jadi kayak buku pertama aku, buku yang aku nggak sengaja publish secara indie yang somehow jadi secara official menjadikan aku penulis lah ya. Itu dari cerita cinta, cerita friendzone. Terus buku kedua aku, buku tentang Untuk Karena yang ini itu juga orang yang berbeda tapi still friendzone. Terus yang ketiga buku Inward. Buku Inwardku itu adalah buku berisikan tentang renungan dan kehidupan. Jadi kayak aku pengen provoking sesuatu sih di sini. Jadi itu adalah renungan kehidupan yang aku lakukan dalam diskusi-diskusiku bersama teman khayalanku namanya Josh. Jadi kalau teman-teman yang punya buku Inward kalian pasti udah kenal Josh. Terus buku keempat dan buku kelima ini volume 1 dan volume 2 ini judulnya Keantaraan atau In Between. Ini isinya literally mengamati diri kita sebagai manusia yang selalu berada di keantaraan antara keantaraan yang di keantaraan ada gelap, ada terang, ada hitam, ada putih, ada bahagia, ada sedih gitu. Nah, kan kita selalu berenang di antara itu ya. Nah, itu apapun yang muncul, perasaan atau pikiran apapun yang muncul pada saat kita berada di keantaraan itu aku amatin dan aku tulis. Gitu. Gitu sih. Terus buku kelima, buku kelima ini, buku keenam Lamen, yang terakhir. Yang baru yang terakhir ya. Yang paling terakhir itu isinya meratap. Meratap. Ya, pokoknya isinya full meratap. Tapi kehidupan hari gitu. Ya. Oh, Lamen, kenapa? meratap. Karena aku berpikir sekarang ini kan buku-buku terkait self healing rame banget ya. Oh iya. Rame banget. Terus aku ngerasa ada gap antara orang yang mau healing dengan diri mereka sendiri. Apa gap itu? Gap itu adalah they don't really understand their wound. Mereka gak benar-benar memahami luka atau kesedihan mereka itu apa. Jadi kayak aku akan nulis ini, aku gak yakin bakal rame. Karena sekarang yang lagi hits banget adalah buku self healing. Sementara ini adalah isinya meratap. Gue bilang, bodo amat lah, gak apa-apa, buku ini gelap banget. Tapi tetap ada orang-orang yang akan kehook sama buku ini, akan mendapatkan manfaat dari buku ini, ya udah aku nulis gitu. Gitu sih. Jadi meratap tapi bukan semata-mata kayak bersedih menggalau doang, tapi sebenarnya buku ini niat utamanya adalah men-trigger seseorang untuk memahami, oh ini yang aku rasakan. Itu secara akar gitu. Itu sih. Karena antara luka dan healing, gapnya adalah memahami luka itu sendiri. Ya, ngomongin terus buku juga di Mas Reza Ruslan ini. Tadi kan aku di awal udah sedikit spill ya, kalau Mas Reza Ruslan ini adalah aktor juga. Ya. Dan dia ada series terakhir aku kemarin di Pertaruhan ya. Ya. Jadi polisi, aku lihat terus habis itu aku ngikutin apa lagi ya akhirnya. Oh, dunia tanpa suara. Dunia tanpa suara. Nah, selain tulis buku juga, Mas Reza kan jadi aktor juga, Ya. model juga nih. Ya. Kayak gitu kan. Itu sebenarnya ketiga itu saling berkesinambungan. Iya kan? Iya. Lah, kalau jadi ketika menulis sama jadi model itu duluan yang mana dulu? Atau dua-duanya? Of course nulis ya, tapi nulis sebagai hobi. Kan aku tadi bilang aku nulis sejak kelas 2 SD. Iya kan? Tapi apakah profesi menulis sama profesi model duluan yang mana? Profesi model. Profesi Model dulu ya, secara profesi ya, gitu. Profesi modelnya berarti Mas Reza itu dari kapan tuh? Aku itu pertama kali ikut kursus model itu waktu SMA. Tapi waktu itu masih di Banjarmasin ya kan, cuma ikut lomba-lomba gitulah, karena industrinya nggak sebesar di Jogja ya kan. Akhirnya aku kuliah, pindah ke Jogja. I didn't think about being a model, tapi ya namanya jalan Tuhan, tetap dipertemukan ke arah sana. Akhirnya terjun lagi ke dunia model gitu. ini menarik juga ya, karena Elang juga kan adalah model juga ya. Iya. Elang nih sebenarnya di sini saya jadi hostnya si mereka kedua narasumbernya teman-teman. Coba saya banget My fellow model. Iya kan, maksudnya saya juga makasih banget buat Elang. Maksudnya jadi model juga mau di DSK juga nih kita kan. Ini sebenarnya sekarang aku yang mau nanyain mereka berdua nih ya. Boleh. Karena balik lagi ke topik ya di episode kedua ini kan di episode sebelumnya yang sama Mas Galang tadi kita ngomongin tentang menata fit gitu kan, menata kehidupan yang tentang. Nah, sedangkan mereka adalah model. Dengan model itu kita harus bisa menjadi siapa aja di depan kamera. Iya sih. Ya, jadi siapa aja maksudnya tuntutannya kamu harusnya yang sedih mukanya, kamu harus senang bla 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 kayak gitu kan. Sebagai model kalian berdua. Tapi kan itu enggak menutup kemungkinan buat kadang kita ada di fase yang aku malas banget deh senyum kayak gitu. Aku malas banget buat stay tetap oke di depan kamera. Nah, gimana sih cara dari Mas Reza sama Elang juga nih kalian berdua untuk mensiasati biar
ya ini yang kamu mau aku nih seperti ini kayak gitu. Coba aku dulu deh. Boleh. Sebenarnya kalau main ekspresi itu lebih ke talent sih ya mas ya. Ya. Lebih ke talent. Kalau misal di dunia model tuh lebih ke apa ya, misalnya ke tuntutan buat jaga badan gitu aja mas. Iya. Salah satunya jaga badan. Aku agak sih kata jaga badan itu. Jaga look gitu lah. Jaga look gitu. Tapi kalau ada sambungannya sama talent itu apa enggak? Ada sih pasti. Soalnya kan apalagi kalau di model runway itu kan ada beberapa misal baju yang harus dibawa, misal harus ekspresinya harus fun atau yang casual atau yang fierce, itu kan juga ada hubungan juga sama tentang talent itu. Tapi menurutku emang kalau buat fokus ke ekspresi lebih ke talent sih menurutku kalau dari itu. Kalau aku lebih pada, kan kamu tadi nanya kadang-kadang tuntutan pekerjaan itu sedang tidak align sama mood kamu ya kan. Menurut aku kalau bicaranya tentang ekspresi, kayak you have to be fun, you have to be somebody who is fun, sementara mood kamu di hari itu lagi jelek banget, itu tuh biasanya tuntutannya lebih kencang di dunia acting gitu. Tapi kan sebenarnya seperti yang kamu bilang tadi, antara modeling, nulis atau acting itu sebenarnya ada kaitannya, nggak ada banget kaitannya, adalah storytelling. Gimana kita bercerita, hanya platformnya berbeda. Kayak dari tulisan kan kita storytellingnya lewat tulisan, dari film kan kita storytellingnya lewat acting, dari model kan kita storytellingnya lewat how we bring the message of the designer, lewat bagaimana cara kita berpose atau cara kita berjalan dan berekspresi, ya kan gitu. Nah, but kalau misalnya ditanya antara tuntutan sama mood di hari itu sedang tidak align, sedang tidak selaras, kuncinya apa? Kuncinya adalah profesionalisme dan kedisiplinan diri. Gitu, karena pekerjaan itu tuh kan profesional bukan personal. Memang sih ya, aku yakin kamu juga ketika kamu memilih menjadi model atau menjadi talent atau menjadi aktor itu adalah sesuatu yang sifatnya personal. I want to be known, aku pengen dikenal, aku pengen mendapatkan kepuasan dan segala macam. Tapi at one point kan hal personal itu harus disingkirkan ketika kita masuk ke industri secara real ya. Jadi kita nggak boleh membawa hal-hal personal ke area profesional. Walaupun sedikit banyak itu akan mempengaruhi, tapi tetap kita harus memilih profesionalisme di atas personal. Gitu sih menurut aku. Bener banget sih. Aku juga setuju Pak sama statementnya Mas Rizal soal di dunia kerja gitu kan harus dibedain antara permasalahan pribadi waktu sebelum datang kerja sama Pas sudah on stage waktu di kerjaan gitu. Soalnya emang aku juga pernah ngalamin sih, aku sempet kayak lagi gak enak gitu moodku, tapi di kerjaan itu kayak harus fine, kayak harus kelihatan seneng gitu, tanpa harus kelihatan terbebani gitu. Dan di dalam hati juga kayak terbebani, pengen nangis gitu lah. Iya. Saya pengen nangis nih sekarang. Kenapa dikenari? Are you okay bro? Tuh. Terus. Terus sama, ya itu sih. Sama jam terbang juga sih mas. Jam terbang mempengaruhi mempengaruhi orang buat ngejaga muka gitu. Iya. Di depan orang lain. Oke, jadi tadi dia bilang dia mau nangis. Kita switch kameranya. Saya mau Boleh diceritakan ada apa yang saya mau nangis karena nih kedua saya jomblangnya tuh kelihatan banget. Apa itu jomblo gak sih? tolong ini di editornya siapa ya? Bagian ini dikat ya. Bagian ini dikat. Nah, ini kan berarti ya tadi kan nice, saya tetap harus ya itu di depan kamera. Itu ya mungkin ini adalah salah satu mungkin hal yang gak enak nih kan, karena kita berhadapan dengan kamera. Nah, kalian nih sebagai model gimana tadi, maksudnya tetap stay oke nih, muka gue harus kelihatan oke di depan kamera dengan cara menjaga mood atau gimana? Mas Reza Semawan. Jadi ini masih balik lagi tentang ketidakselarasan antara tuntutan pekerjaannya. Yang namanya mood itu kan erat juga sama kaitannya sama perasaan, iya kan? Jadi ketika kita memang sadar bahwa kemampuan diri kita untuk mendisiplinkan mood itu tidak benar-benar baik atau belum cukup kapasitasnya, belum seprofesional itu, maka kita bisa memakai bantuan eksternal. Entah itu ngobrol sama temen dulu, entah itu kita dengerin musik dulu, entah itu kita nonton atau membaca sesuatu yang secara temporary setidaknya menaikin mood kita, supaya kita sekali lagi siap secara temporary buat masuk ke lingkungan pekerjaan atau bekerja gitu sih. Itu satu. Terus dua, Apa? semakin sering kita melakukan, seperti si Elang bilang, semakin
banyak jam terbangnya, semakin tinggi jam terbangnya, semakin mudah kita melakukan itu. Betul. Jadi Gitu sih. harus bisa karena udah biasa. Bisa karena terbiasa. Aku tak biasa. Lanjut. Gak jelas sumpah. Tapi emang pengaruh banget. Jam terbang tuh emang menurutku yang paling pengaruh gede sih. Jam terbang pengaruh. Aku pribadi lebih pengaruh gede soalnya itu waktu aku pertama kali terjun di istilahnya dunia hiburan, dunia entertain maksudnya dunia benar dengan apa yang tahu kan jatuh biasanya hiburan ya, entertain gitu kayak pas pertama kali kan aku sempat ikut kayak syuting harus on lokasi jam katakanlah jam 4 gitu pagi itu, sedangkan syutingnya tuh masih jam 10 jam 1 siang tuh kayak Iya, bisa ngancurin mood banget sih pas itu. betul. Tadi moodnya tetap masih aman ya Mas ya tadi? Enggak, aku butuh aja. Menurutku tadi kelihatan nggak bukan ya? Enggak sih. Buruk sangka ada. Terus apa lagi? Kenapa jadi? Nah, oke. Balik lagi mengenai tentang modal ya. Ya. Menjadi modal. Aku pengen di sini tuh lebih ke ini sih Mas Pulung, topik tentang menjadi model yang tanpa tuntutan. Kita bisa menjadi panutan tapi tanpa tuntutan gitu loh. Kan kalau jadi panutan kadang ya lu kan jadi panutan orang lain lu harus A, B, C, D, F, G kayak gitu. Ya. Sedangkan kita maksudnya audiens DSP juga mungkin ada orang-orang yang audiensnya adalah ya orang biasa tapi dia pengen tetap suaranya seenggaknya didengerin sebentar nih kayak gitu. Didengerin sebentar tapi tanpa ya tuntutan itu tadi ya gue jadi diri gue sendiri tanpa harus kalau bisa jadi ini harus A, B, C, D kayak gitu. Jadi being a model without rules, being a role model without rules gitu. Jadi aku akan bilang gini, aku gak tahu apakah ini counter intuitif sama yang kamu tanyakan. Aku bilang ketika kita berbicara tentang panutan, maka ada hal-hal dari diri kita yang bisa mempengaruhi orang lain, ya kan? Kemampuan mempengaruhi orang lain itu adalah definisi dari power, ya kan? Tapi setiap power yang kita miliki selalu datang bersamaan dengan tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab adalah tuntutan. So ketika kamu tanya kamu pengen jadi tuntutan, tapi kamu nggak pengen punya tanggung jawab, that's kinda I'm sorry bullshit because that's just the paradox of life, ya kan? Nanti bullshitnya diedit ya. Ya itu jadi menurut aku kalau pertama itu kalau kamu menjadi panutan, kamu pasti akan punya tuntutan. That's just how life works. Itu satu. Kenapa seperti itu? Karena kita akan selalu bertanggung jawab atas apapun yang kita getarkan, termasuk pengaruh yang kita miliki. Ya kan itu udah hukum alam semesta, itu keteraturan alam semesta seperti itu. Terus kedua, kaitannya sama dengan orang-orang di luar sana, misalnya pemirsa dengerin sebentar podcast, pengen didengarkan meskipun cuma sebentar tanpa harus memiliki power itu. Betul. Ya kan? Aku akan bilang itu adalah kebutuhan manusia untuk divalidasi. Itu bukan kebutuhan biologis, itu udah kebutuhan mendasar, kebutuhan eksistensial untuk pengen didengerin. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah pertama, dia itu tuh harus sadar bahwa dia itu tuh pantas untuk didengarkan. Oke? Sebelum dia mau didengarkan, dia harus memiliki value-value yang menjadi dasar-dasar dan referensi kenapa dia berpikir, di mana pikiran itu akan dia ucapkan dan menurut dia pantas untuk didengarkan. Nah, clarity of value itu adalah penting. Kejernihan nilainya, nilai apa saja sih yang dia pegang dalam hidup itu, yang kemudian menjadi kerangka-kerangka pikirnya dia, yang kerangka pikir itu akan menjadi dasar dia dalam berucap. Ya kan, dan sekali lagi ucapannya supaya didengerin. Nah, caranya udah orang itu harus punya clarity of value. Itu satu. Dua, sense of worthiness, merasa pantas. Wah, ini kalau dibahas panjang banget sih ini. Kalau sense of worthiness mungkin itu dulu aja. Sense of worthiness, clarity of value. Dah gitu menurut aku. Oke. Tapi Mas, berarti kan orang-orang yang bervalue-value itu kan supaya bisa didengar meskipun sebentar itu istilahnya dia harus bisa jadi role model juga gak sih untuk teman-teman sekitarnya? Iya. Katakanlah untuk teman-teman terdekatnya dulu deh. Iya. Dia kan harus bisa jadi kayak contoh yang ya gak semua dicontoh juga sih, tapi kayak jadi panutan buat katakanlah teman-teman circle-nya gitu. Tapi gak tau ya, kalau aku sih sebagai aku kan 2001 tuh apa sih Gen Z ya? You are 2001? Iya, You were born in 2001? 2001. Kamu kan lahir kapan? Aku 2001. Saya generasi 99 akhir, 90 akhir. Oh my god. Ya, Lu berdua lagi ngomong sama om-om.
Kenapa masih maba mas? Oh iya. Saya maba. Aku 2001 kan dia meskipun bongsor tapi 2001 guys. Nah, Kita aplikasi ya. Gila, muda banget, buset, muda banget sih, muda banget. Mas Reza berapa? tebak. Bentar. Lanjut, sorry. Kata berapa SMA 2011? Bukan, 2000 tadi SMA? Aku kelar 89. Hah? November. 9 tuh berarti berapa? 30. Saya mau Reza ya dari Tapi emang ya, ini agak out of topic tapi angkatan 90 ke atas kayaknya emang apa tuh muda deh. semangat sih. 90 ke atas itu sebelum 90. Oh iya tuh. 90 setelahnya tuh kayaknya boros-boros, mungkin kayaknya itu udah maksudnya. Iya sih ya. Abangnya hari itu juga buat sebuah tampan lagi. Oke. Ya dia boros 2001. Terus Boros masuk. Oke, lanjut. Nah, Apwan sebagai Gen Z berarti ya. Iya. Itu tuh kadang mungkin juga teman-teman juga sih. Kadang tuh bingung buat milih apa ya? Siapa yang mau dijadiin role model dia gitu loh. Karena apalagi sekarang kan banyak banget teknologi gitu kan. Banyak banget apa ya? Enggak Semua orang jadi influencer. itu influencer semua. Sekarang istilahnya centang biru itu bisa dibeli gitu loh. Exactly. Ya kan. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri gimana sih cara buat Mas Reza itu nentuin role model buat diri, apalagi buat mungkin teman-teman Gen Z juga sih. Iya. Oh, Mas Reza kan secara nggak langsung ya, walaupun suka Instagram langsung. Instagram live. Oh coba. Secara tidak langsung walaupun Ya maksudnya gimana? ini nggak dapat jokesnya mana. Maksudnya Mas Reza kan udah nulis buku, Iya. itu kan nulis buku dan pasti bukunya dibaca juga dipakai oleh pembacanya Mas Reza. Mas Reza juga jadi role model ya, maksudnya di dalam followersnya Mas Reza lah. Iya. Di TikTok juga mungkin ya sering FPP gitu. Itu tapi Mas Reza sendiri punya nggak sih kayak role model sendiri juga, kayak gue tuh panutannya ini nih kayak gitu, atau diri gue sendiri gue bisa nggak perlu jadi orang, nggak perlu lihat orang lain, tapi gue bisa jadi hal itu. Iya, aku akan bilang kalau misalnya dulu dengan arogan dan idealisnya aku berpikir kayak I don't really need role model gitu. Aku nggak benar-benar perlu role model. Tapi setelah kalau kita membaca alam raya, seseorang itu tuh bayi aja itu tuh tumbuh kepribadiannya, sifat-sifatnya. Well gini, memang seorang bayi itu membawa gen-gen yang akan termanifestasi secara nyata sebagai karakter dan kepribadian dia secara fisik maupun secara kepribadian, ya kan? Cuman kan dalam penelitian udah ditunjukin bahwa gen-gen itu tuh punya banyak banget potensi, right? Punya banyak potensi, dan potensi gen yang mana yang akan termanifestasi secara fisik dan secara kepribadian itu tuh kan dipengaruhi oleh lingkungan, oke, pajanan gitu. Jadi adalah arogan banget kalau misalnya dulu aku berpikir aku nggak butuh role model, karena bagaimanapun aku sendiri dari kecil aja itu sudah tumbuh karena pengaruh lingkungan, yang berarti mau tidak mau secara tidak langsung itu juga adalah role model, ya kan? Kita kan setiap dari bayi tempat lingkungan kita tumbuh kembang kan itu adalah role model buat kita, ya kan? Keluarga dan lain sebagainya, teman-teman SD gitu-gitu. Terus jadi itu tuh yang pertama sih, aku tetap punya role model. Terus yang kedua, role modelku siapa? Wah, aku punya beberapa sih men, kayak Sebutin mau. kayak Om Reza. aku suka aku suka orang-orang yang membaca alam raya. Kayak aku suka Caroline Myss, aku suka Eckhart Tolle, aku suka Jalaluddin Rumi. Terus aku suka gurunya Jalaluddin Rumi, Syam of Tabriz. Aku suka Profesor Dr. Quraish Shihab, aku suka Gus Baha. Aku suka banyak banget sih. Gus Baha, banyak banget sih. Terus pokoknya intinya adalah aku suka orang-orang yang mengamati kehidupan. Gitu sih. Dan kemudian punya karya. Agak asing ya tadi nama-namanya ya Mas ya. Dan sudah lihat ya Gen Z ya, apalagi saya. Di kameranya. Ya. Siapa? Awal lagi tadi dia. Kita nggak tahu siapa ini yang sudah. Kamu nggak tahu. Tapi anak-anak usia aku juga nggak tahu sih itu. Mereka itu nggak terlalu banyak. Kayak Caroline Myss gitu, nggak tahu. Eckhart Tolle. Ya, tapi kalau dari sekarang kan Mas Reza dia di role model juga nih. Istilahnya buat cewek gitu ya. Cewek. Maksudnya kan udah beda ya, maksudnya perkembangannya kan dulu sama-sama udah beda banget ya. Nah, terus film terbaik menurut Mas Reza tuh apa?
Wah, kalau film terbaik nggak tahu nih, kan banyak ya, keren-keren banget gitu. Harus no film terbaik. No, just one. Menurut aku dari satu tahun terakhir lah ya. Saya yang ketonton ya. Yang ketonton. Enggak, yang gue tahu bukan. Enggak mau jemput sutradara terbaik. Ini tolong di-cut bagian ini ya. Tuh kesannya lagi. Cuma punyanya sendiri. Iya, karena pertama aku nggak punya referensi banyak. Aku belum kerja sama banyak sutradara ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau film terbaik menurut aku 1 sampai 2 tahun terakhir ini mungkin agak anti mainstream sih. Waktu Maghrib, film horor tuh. Saya nonton. Did you like it? Suka. Kan sutradaranya pertarungan juga kan? Iya, benar sekali Mas Tata. Iya. Apa yang aku suka dari gue balik nih? Pertamanya saya suka nonton gini. Pertamanya aku dari Mas Siddhartha Tata. Iya. Aku ngikutin film-filmnya beliau sebelum dia debut film panjangnya di waktu Maghrib. Iya. Dan ada apa? Waktu itu Natal kalau nggak salah Mas Siddhartha Tata sebelum dia debut di waktu Maghrib. Iya. Yang aku suka adalah pertama gimana caranya dia ngebangun set yang itu memang dekat di kita, terutama yang di adegan sungai itu, yang ketika itu kan di desa-desa kan seperti itu ya, maksudnya yang memang masa kecilku tuh kayak gitu dekat sungai-sungai yang soundnya kayak gitu, memang dia Maghrib itu memang nggak boleh kita keluar istilah nggak usah tuh jangan main pamali kayak gitu, banyak maksudnya apa namanya pamali gitu ya, itu sih. Terus juga itu Maghrib juga salah satu horor yang agak-agak zombie ya, karena siapa ininya dia di suka sih Mas Jakarta. Karena aku ngikutin dia dari series dulu kan yang di pertaruhan sebelum si Maghrib ini. Tunnel juga loh, Tanah. Mas Tanah juga saya juga ngikutin Mas Tanah. Kamu juga ini artisnya. Mas Tanah. Enggak, aku mainin dikit banget cuy. Enggak tuh, literally gue cuma selewat doang. Di episode kita pertama itu kita ada Tiara Arianggi, itu teman aku juga. Itu juga main Tanah, yang dia jadi ibunya si yang awal itu. Bro, aku tunnel sedikit banget terlibat. Jadi kayak aku juga tahu tadi makanya kanal, tapi aku nggak benar-benar berinteraksi karena dikit banget, bener. Itu juga bagus sih, Tanah juga bagus. Tunnel bagus. Itu adaptasi Korea. Iya, judul yang sama juga. Versi Indonesia juga nggak kalah. Plot twist juga sih. Iya. Kalau kamu film terbaik, Kamu siapa nih? 2 tahun terakhir. Berarti kita sepakat nih. Sepakat ya, waktu Maghrib. Sebenarnya ada yang lain sih, cuma ya udah lama. Tapi kalau misalnya boleh ngomongin di 2023 terakhir ini, tentu aku satu buat Budi Pekerti, karena itu nggak banyak. Itu kan masih Regas Banota juga ya. Iya. Juga itu juga Gak heran kenapa filmnya nggak sepecah itu. Because when I watched it like penontonnya ya, maksudnya penontonnya kenapa nggak kelihatan saja sih. iya sih, target pasarnya sih. Penontonnya kita yang agak Tapi secara substansi pesannya keren banget. banget sih Budi Pekerti. ini teman-teman tuh ya terus Suka sih. Bagus Budi Pekerti itu, karena yang kemarin kita juga sih, saya juga tahu sendiri sih, saya sebagai netizen kadang juga asal share gitu. Iya. Tadi yang di episode 1 udah dibahas itu sih. Iya benar. Budi Pekerti. Bro. film Terbaik menurut dia. ya 1-2 tahun terakhir lah. Ya, 1-2 tahun terakhir lah. Oke. Kalau menurutku yang sampai sekarang masih kayak terngiang-ngiang gitu ya. Itu sih Pengabdi Setan sih kalau aku. Itu 2017, Pengabdi Setan dua kali ya juga terngiang. Nonton nggak? Tapi aku lebih Yang pertama yang lebih kenal. Soalnya kan emang kalau pertama kan baru muncul terus langsung dapet gitu. Exit expectation. Tapi ya Pengabdi Setan dua juga bagus sih. Iya. Coba kan udah ada antisipasinya kan. Karena udah ada persiapan setelah nonton pertama. Tapi pas sudah ada. Pas Pengabdi Setan itu kayak ngerubah pandangan itu tentang horor Indonesia gitu terutama. Soalnya biasanya kan horor Indonesia kan cuman jam sekali gitu. Iya. Terus kayak di Pengabdi Setan tuh kayak wah ini keren sih, maksudnya horor Indonesia yang paling aku suka Iya. pertama kali itu untuk pas pertama kali nonton. Pengabdi Setan keren. betul, di SP ada segmen nonton film juga ya teman-teman, nanti kita juga akan sering bahas film-film juga. Bener banget. Oh iya, ada. Kita bisa review filmnya Mas Reza juga. Sebenarnya itu bukan film aku sih bro. Aku yang bukan Bawa. Tapi kan jadi yang musim jadi Ada. Iya sih. Oh ya doain. Mungkin ini sih ya, mungkin ini out of the pertanyaan kita. Iya. Mas Reza pernah nggak sih, aku sebagai netizen ya, aku sebagai penonton ya, aku penonton film Indonesia ya, aku ngikutin banget film Indonesia. Pernah nggak sih dikritik atau baca kritikan gitu kan, misalnya filmnya Dunia Tanpa Pemain, terus Dunia Tanpa Suara kayak gitu kan, Dunia Tanpa Suara gitu, terus baca reviewnya kayak, jelek banget nih yang ininya gitu, overall udah oke banget tapi si ininya ganggu banget kayaknya dia gini. Pernah baca gitu? Terus Enggak, aku gak pernah baca itu sih. serius? Enggak, aku gak pernah baca. Enggak aja gitu, enggak kepikiran aja buat baca.
maksudnya biasa jadi evaluasi atau apa gitu? Enggak. Biar aku malah fokus kalau evaluasi itu aku justru berfokus tentang gimana performa aku di sebuah project film atau gimana. Karena sudut pandang berbeda-beda gitu. Iya, sumber berbeda-beda. Gitu sih kalau menurut aku. Tapi pernah nggak sampai apa sih ini yang pernah baca gitu? Enggak. Atau sebagai netizen juga deh, maksudnya as netizen yang nonton film kayak "Ini jelek banget lukisan gue nanti juga. Ya konten itu Wah ini propaganda. Gimana ya? Ini udah sengaja bikin gue ngomong yang aneh-aneh depan kamera. Gak bisa men. Gak. I'm not that type of person. Di depan kamera, di belakang ya sih. Itu kasarannya dari aku, maksudnya maksudnya kok saya kan sebagai penonton, penikmat gitu kan. Emang kamu nonton Dunia Tanpa Suara enggak kan? Nonton sih, tapi tahu ya. Tapi saya nonton pertaruhan loh, saya jadi sampai selesai dari awal sampai akhir masih di atas. Iya. Pertaruhan 2. Iya. Wah, pertaruhan 2. Mas Alta. Kenapa ya jadi thankful? Mas Ata jangan lupa ajakin lagi. Ada juga Mas. Aduh, jangan. Itu sih. Tapi aku baca. Nah, itu ya. Kenapa aku bilang tadi kritik? Karena ya Dunia Tanpa Suara itu tadi di apa? Di platform Twitter atau apa ya? Kan ada platform Twitter juga. Dunia Tanpa Suara bagus sih, tapi Tapi ya. ya tapi nanti bisa dibaca di Data sendiri atau enggak. Aku nggak baca. Karena itu kan filmnya Mas Hanung yang mungkin drama ya, Mas di OTT gitu ya ini. Gitu. Aku tahu itu yang film sama Mas Hanung itu yang mau seni mau apa judulnya yang sama Reva itu ya. Adaptasi dari buku kan ya. Iya. Itu project terbaru Mas Zaini tadi. Iya. Bukunya Mas Betut. Iya Mas Betut. Perihal cinta atau semu perihal cinta kita. Aku nggak tahu judul buku, tapi judul filmnya itu adalah Cinta Tak Pernah Terlambat. Nah, cinta tak pernah terlambat gitu. Iya. Itu kok judul bukunya itu kan? Iya, cinta tak. Kalau salah nanti di Sinateng gitu. Gimana Mas? Wah, lagi yang lain gue sih. Iya, aku tuh project kecil banget bro. Aku mendadak itu sama Revaladi tuh mendadak tiba-tiba di calling sama timnya Mas Anuk. Bilang ya udah aku syuting gitu dua. Tapi bentar ya, aku belum ngomongin tentang dunia tanpa suara tadi. Gimana Mas acting sama Mas Maxim lagi. So kalau bener jadi ketahuan Mas sama Maxim Chief. Oh. Bagian termudah kayak acting sama Maxim itu adalah dia open. Open. Dia enggak, Aku enaknya gimana nih beri perannya gitu. dia nggak memposisikan dirinya sebagai Pemeran kamu. gue pemeran utama, gue punya track record Hollywood dan segala macam, bukan. Justru sharing aja gitu sih. Jadi rasanya acting gue ada apa sih seru. jadi waktu itu reading pertama di Jakarta Dapur Film. Jadi nyampe kantor dapur terus disambut sama timnya Mas Andong gitu. Masuk ruangan situ ada Caitlin, ada Nasha, Marcella, ada Maxim Bucia kali dia ditabit. Aku masuk ruangan itu ya, permisi butiran debu mau masuk. Tapi mereka baik banget, untungnya mereka ramah banget sih. Itu aku langsung mungkin sekitar 30 menit pertama, setelah 30 menit 40 menit pertama aku udah mulai cinta. Karena mereka ramah banget. Alhamdulillah sih. Gitu. Karena kenapa aku sangat secara bold nge-highlight keramahan mereka, karena sebagai aktor itu tuh ngaruh banget sama kualitas main kita. Semakin seseorang Bonding ya Mas ya? Iya, bonding. Semakin seseorang merasa terintimidasi, semakin seseorang merasa dia either powerless atau terlalu merasa superior, itu nanti kualitas actingnya kan jadi nggak pas ya. Entah terlalu jomplang, kayak terlalu superior, ngerasa terlalu superior juga jadi kesannya memakan pemain lain. Tapi pernah sih nggak ya? Apa ngomongnya aja aja. Kesini makin kayak biar sisi Mas Reza ini keluar nggak apa-apa. Makin kesini makin. Itu kenapa tadi lanjutin? Pernah nggak maksudnya kan tadi superior gitu mungkin kan berarti total berapa film dalam bulan 22 dulu deh yang pernah bekerja sama Dunia Tanpa Suara, Lost Man Broto, The Series. Oh, The Series wah dia sama Desi. Ya, 3 bulan kemudian Desi juga. Dikiti kan? Dikiti. Tapi aku gak ketemu Mas. Gak ketemu. Sama Mandau. Penganggurin aja. Sama Maudi. Keren banget tuh kan. Kesalahan. Dunia Tanpa Suara, Lost Man Broto, Pertaruhan, Bakaran ide. sama filmnya Mas Anu Cinta Tak Pernah Tepat Waktu yang terakhir. Terus yang kecil-kecil juga ada kayak web series itu ada sih. Pertaruhan sih, Film pendek.
Pertaruhan ini gue mau nge-spill sesuatu. Boleh, apa nih? Saya soalnya Ini gombloknya gue. Jadi dari timnya pertaruhan tuh nawarin Bang main pertaruhan ya 5 hari gitu. Tapi saat itu tuh kayak entah aku lagi pokok intinya itu tolol sih ya gue. Pokoknya aku menolak hal itu gitu. Iya kayak aduh deh, ntar aku lagi sibuk banget. Sebenarnya tuh aku nggak sibuk sih. Cuma tuh kayak pikiran gue tuh nggak bisa fokus buat meluangkan energi dan waktu ke bermain di pertaruhan gitu. Ditawarin 5 hari gitu. Terus aku tolak. Habis itu tuh ditawarin lagi buat satu peran lah ya. Ditawarin lagi gitu. Bang ini perannya dapat 5 hari nih bang gitu. Aku tolak lagi. Terus yang ketiga tuh kan rasanya ditawarin lagi. Masih aku tolak. Nah sampai akhirnya bang ini ada peran nih bang 2 hari. Syuting 2 hari. Dia bilang gitu. Oh abang mau nggak gitu, ayolah bang gitu. Nah karena udah ditawarin, aku lupa sih itu tawaran keempat atau tawaran ketiga aku lupa. Cuman kan gak enak ya kalau nolak udah ditawarin segitunya gitu. Maksudnya dari salah satu tim di pertaruhan itu udah nawarin banget gitu loh. Kayak aku harus menghargai sini, aku bilang kayak gitu. Dan aku bilang cuma 2 hari aku bisa lah ngeluangin waktu selama 2 hari itu. Sama ngeluangin fokus ya lah. Aku iyain. Hari pertama syuting gitu, aku tuh syutingnya cuma bentar-bentar bro, karena kan peran gue kecil ya. Hari pertama kan jadi polisi. Iya. Maksudnya nggak banyak loh, nggak banyak. Kan polisinya sesuatu yang Iya. juga ada pendalaman khusus. Iya. Maksudnya tuh Hilang gitu. nggak banyak munculnya gitu, nggak banyak munculnya. Gitu. Terus di hari pertama aku syuting, aku datang ke lokasi itu kayak anjir gue nyesel banget sih gue nolak yang 5 hari itu. Karena vibe syutingnya enak banget. Itu semua tim tuh menyenangkan, gak tegang. Sutradaranya tuh Mas Tata sama Mas Semar itu sangat kalem, sangat tenang gitu loh. Kayak wah aduh sayang banget sih gue gak ikut 5 hari ini gitu. Terus hari kedua syuting lagi tuh beneran sih gue sayang banget gue gak ikut yang 5 hari itu. Tapi peran ini sama nggak atau beda? Beda itu perannya dan lebih banyak porsinya. Nggak tahu sih. Atau apa? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak. Soalnya kan perannya di situ polisi yang jadi ini ya polisi apa jadi Yang jaga dokumen. Iya. itu juga main di Tira juga dan nonton Tira. Belum. Ya, itu Tira. Tira yang itu juga sih. Gitu sih. Wah coba kalau 5 hari kan harusnya porsinya lebih banyak. Iya. Gitu sih. Nah, gimana nih ya? Vibes-nya apa ya? Hah? Vibes-nya Iya. Oh enak banget sih. Suasana syutingnya. Setidaknya itu yang ku alami lah ya. Gitu sih. seru sih serunya. Seru banget. Langsung jadi. Maksudnya aku kan sebagai penonton ya, maksudnya jadi tahu sudut pandang yang saat itu main di filmnya gitu. Iya. Series-nya juga sih. Iya. Pertarungan cukup top biasa sih. Iya. Aku malah agak kaget karena ketika aku setelah itu keluar pertaruhan itu, kalau aku lagi nongol di sosial media itu entah lewat story atau aku lagi live itu ada komen-komen atau DM yang langsung bang yang kemarin di pertaruhan kan bang yang kemarin di pertaruhan nanti gue lah kan gue nongolnya itu cuma sekali apa dua Yang di terakhir aku ngomong sama polisi. iya gue kan cuma nongol sekali 2 kali ya kenapa mereka jauh lebih notice beneran lebih notice gue di pertaruhan daripada gue di dunia tanpa suara padahal dunia tanpa suara aku banyak ya Iya. tapi setelah aku pikir-pikir oh mungkin karena dunia tanpa suara platformnya beda. Tidak OTT ya, Maksudnya beda. lebih bagus yang tinggi. Maksudnya lebih Rame nonton tahun itu sendiri. gitu ya. Ya sih. Menurut aku gitu sih. Tapi ketemu ini nggak sih Badawi? Berarti nggak satu frame sama Badawi? Enggak. Awal suara Allah. Jeffrey Nicole berarti enggak ya? Enggak sempat ketemu juga. Waktu pertaruhan satu tuh dia sebetulnya diugan juga di lembah game itu. Ketemu. Ya aku lihat dari jauh nggak berani. Halo gitu. Setiap teman-teman yang punya kesempatan syuting sama Jeffrey Nicole, they always say, tapi Jeffrey Nicole itu ramah banget gua. Mas Jeffrey. Ramah banget bang, dia bilang. Everybody who worked with Jeffrey Nicole yang aku tahu, dia bilang ramah banget, baik banget gitu. Kok, bos. Suka sih, keren. Nah, Tapi emang dilihat dari vibe-nya juga kelihatan banget ramah sih. Iya dan aku ngeliat juga kita jadi ngomongin Jeffrey atau Anjisman nggak apa-apa di TikTok nanti potong-potong. ngomongin positifnya. Apa namanya? Tapi sih dari kalau aku perhatikan, aku nggak terlalu memperhatikan sih. Cuman kalau secara sekilas gitu, emang fans si Jeffrey itu juga engage banget. Mungkin karena dia seramah itu kali ya. Jeffrey Nicole. Iya. Sekeren itu sih kayaknya. Salam, halo Jeffrey Nicole. Halo Bang Jeffrey Nicole. Oke, Mas
Tapi selama Mas Reza ini berkecimpung di istilahnya apa yang media Pak? Sebagai Media, maksudnya sebagai itu udah hiburan kan kamu benar. nah istilahnya kayak salah satu lah kayak telusur sejati gitu. Kayak bisa jadi salah satu media buat teman-teman kayak stress release atau mungkin Tapi pas bahasa itu apa ya lebih tenang, lebih adem itulah. Nah, gimana sih Mas kalau Mas Reza itu tampil terutama di depan kamera ya? Right. Soalnya kan mungkin di depan sama di belakang kan ada bedanya dikit lah. Iya. Maksudnya bukan bedanya kayak dua muka ya guys. Kayak aduh, maksudnya kayak benar belum muka kan jadi diri sendiri sama peran yang diperankan. Oh iya. Ya benar ya. Sana jalannya. Tapi kayaknya belakang kamera gue sama konyolnya deh. Terus Dan itu gimana sih tips sama triknya mungkin ya biar bisa kayak pede gitu. mungkin ini sih kalau biasanya nih media ya bisa kita kan ngasih artisnya untuk tampil di media kita gitu kan, dan media kan ya mau nggak mau kita harus berani nggak berani harus nanya nih sama Mas Reza gitu. Kan udah aku sebutin di awal mau nangis gitu kan, tapi malamnya tetap harus gue pede aja gitu kan. Nah kalau ada nggak sih dari Mas Reza sendiri tips dan nih buat pendengar DSP dia semua tim DSP buat gimana sih Anak ini. biar maksudnya tadi kan aku highlight sih Mas Reza tetap nggak pressure ya, walaupun sama Masim sama siapa tadi Kathleen gitu. Ada nggak sih tips-tips yang kita baik itu terutama untuk saya nih sama Alvin juga gitu. Kayak gini sih, aku tuh selalu semakin dan semakin dalam mempelajari kalimat ini. Ini dari Ian Lavanzan, dia seorang sorry Ian Lavanzan dia gampangnya spiritual thinker, motivator lah gitu. Dia bilang if you don't know who you are, you're gonna make people crazy about you. Kalau kamu nggak kenal siapa diri kamu sendiri, kamu akan membuat orang tergila-gila sama kamu. Dalam artian apa? Dalam artian gini, let's say aku nih, kalau aku nggak benar-benar mengenal siapa diri aku akan memikirkan apapun yang mungkin dipikirkan oleh orang lain tentang aku, ya kan? Seakan-akan orang itu tergila-gila sama aku sampai terus mikir aku, wah si Reza ternyata jelek banget ya, si Reza ternyata A ya, si Reza ternyata B, si Reza ternyata C ya. Itu tuh kan secara tidak langsung itu tuh adalah sebuah perilaku, sebuah mindset di mana kayaknya gue tuh sesignifikan itu sampai jadi bahan pemikiran orang itu terus. Padahal enggak, people don't think about you, people don't care, you know. Gitu. Nah itu sih menurut aku, semakin kita mengenal diri kita, semakin kita tahu value diri kita, tidak pada cara yang arogan pastinya, semakin kita akan membuat orang itu tuh nggak setergila-gila itu sama kita gitu. Kayak kadang-kadang kalau misalnya aku lagi acting up banget nih insecurity-nya gitu, ada suara dalam kepala aku kayak, ya elah orang nggak mikirin lu juga kali, mereka nggak segila-gila itu sama lo gitu sih. Dan aku kembali lagi sama konstitusinya ya, they don't think about us lah. Kalaupun misalnya kita main ke mall lah, perhatikan, amati diri kita, berapa kali kita memikirkan apa yang mungkin orang lain pikirkan tentang kita. Padahal they don't think about us. Mereka makan sama keluarganya, they are having some good time sama pacarnya atau sama teman-temannya. They don't think about us gitu. Mau lu pakai apa aja, they don't think about us gitu sih. Jadi poinnya adalah know who you are. Harus tahu, paham diri kita. Betul. Ya, kenali diri kita sejatinya. Padahal juga pernah kayak waktu itu ke pernah kemana lupa kan aku. Kayak cuman pakai piyama, gue tidur gitu kan. Kayak cuman mau beli apa gitu doang. Terus kayak tiba-tiba kayak aku ngerasa kayak diliatin orang-orang gitu loh. Nggak tahu mungkin baju sawah atau kayak setelah mau tidur lah. Terus aku jadi overthinking gitu loh. Makanya kayak wah. Mereka kayak, oh nih orang pakai piyama, that's it. Kayak nggak, ya udah pakai bebas selalu. Iya, mereka nggak akan memikirkan kita seberat itu. Hidup mereka udah berat cuy. Dan kalaupun mereka memikirkan, kenapa nih orang pakai piyama, udah selewat itu doang, terus pengaruhnya buat kita apa? Iya kan? Gitu tipsnya sih. Jadi know who you are, Tahu siapa lu gitu ya. tahu siapa kita. Dan berbicara tentang tahu mengenal diri kita, itu sesuatu yang sangat dalam. Kapan-kapan lah, semoga gue diundang lagi podcast di sini. Semoga ya. Amin. Minggu depan. Tahu siapa saya Abdul, Mas Reza Elang. Bye-bye. Saya nggak dapat ngomong ya udah.
Maaf ya, berarti ini agak lain ini agak kurang panjang. Kita mungkin kurang bonding aja nanti Nggak bonding ya. Oh Mungkin karena kita nggak satu playgroup dulu ya. oh iya. Jadi ikatan emosinya nggak terbangun dari kecil. Playgroup baik. Soalnya waktu kamu playgroup aku ngasuh anak. Kan jauh usianya. Gak dapet, males. Iya. Intinya saya lebih muda dari Mas. Iya, that's the point. Saya lebih muda. Iya. Sama Reza. Oke, lanjut. Kenapa gue jadi moderator? Oke, lanjut. Nah, kalau buat harapan buat industri film, Mas. Semoga Jadi, Semoga jadi Enggak, itu nggak bisa. Semoga jadi Enggak lah, bisa. Reza. Ini harapan untuk industri film ini, harapan aku ya. Ya. Semoga industrinya semakin berkembang di Jogja biar talent-talent Jogja lebih kepake. Amin. Kalau do you know why? Karena aku ngerasa di Jogja tuh aku gak berbicara tentang diriku ya. Aku berbicara tentang teman-teman senior yang aku kagumi gitu. Itu talent-talent Jogja tuh Masya Allah sih actingnya. Mereka keren-keren banget. Actingnya keren-keren banget. Salah satu yang kita baru kehilangan adalah Pak Sui. Ya, dia baru meninggal. Itu idolaku bro. Like he's really good. Seniman sejati sih. Nah, aku harap dengan berkembangnya industri perfilman di Jogja dalam skala nasional pastinya, talent-talent Jogja tuh lebih punya platform dan lebih dikenal. Walaupun sebenarnya aku memperhatikan talent-talent Jogja, terutama yang para senior-senior, mereka fokus berkarya dan berkarya, mereka nggak benar-benar memikirkan ketenaran. Cuman menurut aku mereka pantes lah dapetin hadiah ketenaran itu. Tilik sih ya. Tilik is good. Ya. Oh. Udah nonton Ceresnya belum? Aku belum nonton. Terus ini udah mau ini loh, udah layar lebarnya udah mau tayang loh. Tapi itu kayaknya beda universe gitu nggak sih? Kayak sutradaranya juga beda. Oh, aku kurang tahu. Iya. Soalnya kalau lihat apa ngikutin ini gitu. Iya. Saya beda itu. Bukan Mas Wah. Film pendeknya juga asik ya. Itu pendeknya. Itu sih yang pecah kan pas banget. Netizen ya pas ini. Budi Pekerti juga itu kan film sorry atau Jogja semua juga ya. Nonton kan tapi nggak. Budi Pekerti. Iya. Gimana actingnya tuh? Oh nggak beda. Oke. Punya baju. Kan kita pernah satu project sama Prilly. Apa? Waktu iklan Mastercard. oh ya itu 2019. selama banget itu masih 4 tahun yang lalu. Wah. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Itu project di Kenal sih. hutan. Di hutan. Sama Raditya Dika ya? Abang Ran. Atau emang sebenarnya talent-talent Jogja yang aku lihat juga apalagi senior-senior gitu. Iya, senior. Potensi banget ya. Karena mereka pendidikannya teater kali ya? Iya. Teaternya juga gila kayak acting tuh keren banget sih. Mereka keren-keren banget. Aku harus banyak belajar dari para senior-senior Ini itu. film terakhirnya Mas Anung, Trinil yang baru Iya. ini. Iya. Nonton nggak? Belum. Oke. Nah di situ tuh ada Pak Sui gitu. Ada almarhum Pak Sui itu kayak ya ampun Pak, kayak enak banget dilihat. Iya, banget natural. Dia waktu itu jadi karyawan atau mungkin buruh pabrik teh kalau nggak salah. Iya. Oh tembakau apa pabrik teh itu aku jadi agak lupa. Terus dia lagi beradegan ngobrol gitu, berdialog sesuatu sama karyawan lainnya sambil melakukan sesuatu sama daun-daun yang ada di situ. Karena itu kayaknya lagi di gudang gitu scene-nya gitu. Kayak gila ya Pak Sui kayak gitu aja tuh udah kelihatan natural banget. Kayak kelihatan banget dia udah mengerjakan hal itu tuh udah belasan puluhan tahun gitu. Kayak menjiwai banget sih. Iya, Sekecil apapun. iya, kayak senatural itu. Keren banget. Apalagi juga pas aku sempat ketemu sama almarhum juga kan ya casting itu tuh juga beliau humble banget. Dia humble banget sih. Lucu gak sih? Iya, kocak humble banget waktu casting. Padahal kan juga sempat ketemu waktu casting di Mas Johan. Iya. Nah terus kayak nyapa gitu sama meskipun Iya. orang baru tuh tetap di sini. Aku merinding cuy, sumpah sih Masya Allah. Keren. Senior. Biasa apa sih? Nanti nonton bro. Ya nonton. Oke mungkin terakhir kali ya. Oke. Andar ini mungkin out of the script yang aku sebutin. Siap dan my challenge ya. What kind of challenge here? Oke. Biasanya nih tadi kan di episode sebelumnya selalu bilang harapannya apa bla 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 kayak gitu kan. Right. Untuk pendengar gitu. Right. Kalau aku pengen challenge deh coba Mas Reza, aku pengen ngasih situasi. Tapi benar aja ya, misalnya aku kasih situasi, terus habis itu nanti Mas Reza gimana mendalami karakter tersebut. Wah, oke. Tapi apa aku gak pikiran ada Anjing ini mah lucu-lucu jadinya nih aku not in the mood of acting. apa nih situasi yang
Yang susah-susah dong, susah kan polisi ya. Oke, gini aja. Kemarin peran terakhir diberlakukan jadi polisi. Ya, jadi polisi. Kok males ya? Gini, semua males gue. Nggak, bukan beda. Polisi kan ibaratnya galak bla 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 ya. Gitu. Mas Reza jadi orang yang ditilang. Posisinya dari rumah udah capek banget buru-buru. Terus habis itu dilalah. Kamu dilalah nggak ya? Gila tuh. Sumpah jadi kayak kelas acting sih tiba-tiba. Tiba-tiba di tengah jalan udah capek buru-buru tiba-tiba ada gitu. Mana si Mo kayak gitu kan. Itu pasti udah capek udah buru-buru ke sesuatu gitu. Siapa jadi polisi? Saya jadi polisi mana? Alright. Saya jadi Kamu jadi polisi aja. jadi kameramen. Nah, kamu jadi polisi aja. Tidak kan jadi kamera. Kamu jadi polisinya aja sih. Aku netizennya. Aku jadi kameramen sih. Aja jadi kamera. Oh ya. Kan tadi di film bahas Kamu jadi polisi aja. Jadi polisinya. Ayo, gas. Coba lagi kan. Aku jadi polisinya nih. Boleh nih. Mas, ini tadi lampu merah kenapa udah melewati lampu merah itu? Gimana nih, ini lagi rame-rame nih. Mana sih ini cepet. Gak sadar Pak tadi Pak. Nggak sadar gimana? Ini ada lampu merah tuh kelewatin ini nih. Gimana nih? Cepet. Terus sini. Cepet udah rame banget ah. Ini rame banget nih. Ini cepet dong mana nih? Kan dipinggirin cepet-cepet aja tuh, gimana sih lu jadi polisi? Oh iya, Martin. Masa ingat bilang di tengah jalan? Bubar. Oke. Tapi nggak tahu mata dia langsung suruh banget nih soalnya ya. Kalau horor takut gimana takutnya sus? Gue jadi sempurna. Sorry jadi kerjain ya. Semoga ada, tapi pernah jadi film horor gak sih? Ini sebelum nggak jadi deh. Apa nih? Lama banget gak jadi, biar gak spoiler. Oh, tapi ada project terbaru aja di mungkin. Amin, doain aja. Bukan, maksudnya project terbaru di 2024 ada sama Revari itu tadi ya. Tadi 2023 kan itu terakhir. Cuman mungkin aku nggak tahu rilisnya kapan itu. Semoga ada peran pengen nggak terakhir. Ada pengen main di film horor. Jadi apa? Jadi apanya mas? Yang jadi nakut-nakut atau aku jadi yang ditakut tuh? Kayak aku tuh bayangin kalau aku tuh pengen main film horor di mana kayak aku sama teman-teman misalnya gitu kan, ceritanya tuh ada sama teman-teman terus entah melakukan perjalanan, entah ngapain terus tiba-tiba kami kayak di teror gitu. Kayak seru banget ya. Walaupun sebenarnya udah banyak banget ya. Template banget. Iya template banget, walaupun itu sebenarnya udah template banget tapi kayak ya rata-rata kayak hantunya gitu. apa? Ini apa? Pocong, kuntilanak atau genderuwo atau apa? Hantunya ini host podcast yang gak sempat nikah tapi keburu mati. Siapa tuh? Siapa tuh? Iya. Siapa? Wicked ya. Jangan dong, jangan. Jokes banget gue ya. Semua mood saya panjang ya Allah. Tenang. Kan hantunya cuman ece-ece itu apa ece-ece? Pura-pura. Udah sih main itu sih. Oh benar lah, salah satu lagi. Peran yang pengen Mas bawa, kalau misal aku kan Iya. dari dulu tuh pengen aku bisa meranin sebagai teman-teman disabilitas. Kalau aku kayak pengen banget dapat peran itu. Kalau Mas Riza apa? Hey, that's an interesting question. Aku pengen meranin apa ya? Apa nih? Pak Ustadz yang pengen banget tapi kayak Iya. belum. Intinya Film action kayaknya, men. Wow, itu action. Kayak Pertaruhan 3. Semoga penulis pertaruhan 3. tapi kan jadi polisi tadi polisi yang bahas siapa tuh? Polisi Itu kan jadi polisi Siapa siapa tahu nanti polisinya itu dikasih peran tiba-tiba jadi nemenin si Jeremy memecahkan misteri yang dia cari ya kan. Keren sih. Keren. Benar. Bidin. Makin kesana ya. Pas ini lagi ke sana. Lu gak lihat kameramen lu udah buak banget. Maaf ya. Oke. Tapi sebelumnya aku mau sama Mas Angga, Kak Angga itu. Mau say thank you banget sama Mas Reza udah nyempetin waktunya dia. Terima kasih Mas Reza, Sani. Saya sudah tuntas Janji ya. Iya, dan cari ini saya takut di apaan nih PHP semesta ya masih gini-gini produksi yang lain gitu. Enggak lah bro, enggak salah. Tahun berapa ya? 1 tahun. September 2022. Ini available di makasih ya Mas. Thank you banget, brother, sama-sama. Semoga nanti di peran tadi diaminkan deh. Amin. Dapat proyek.
Apalagi ketemu Mas Andre. Amin. Peran itu. Waduh. Ini sih menangnya nanti pulos lah ke depan ada yang Kita jadi ininya aja, jadi yang ngeliput filmnya gitu. Wah, Mas Reza beda gitu ya sini. Mas Reza. Udah lah kan kalian podcastin bintang-bintang gitu. Oh, Jeffrey Nicole tadi kita udah puji-puji ya. kita itu kesini ya. Tadi udah kita puji-puji siapa tuh? Sama Mas Reza. Mas Reza aja. Nih, jadi Mas Reza jadi hostnya ya. Kita semua aja belum dengan segmen. Oke, itu sih. Makasih ya Mas Reza. Aku juga mau makasih untuk tempat kita ini. Ya. Akhir mention. Very well, visual again. Wah banget, enak banget kannya. Iya. Adem, enak. Ya, makasih. Nanti kita podcast di sini lagi. Makasih, jangan lupa juga tadi udah di-mention di awal podcast kita sebenarnya ada nonton film juga. Kita bahas film-film, bahas artisnya juga nih di balik layarnya seperti apa. Nggak ada book clubnya nih biar bahas buku. Buku juga aduh. Oh iya, Mau kita pegang kita. Oh iya. Soalnya Kok enggak. Siapa tahu kalian punya segmen baca buku gitu kan. Jadi kan itu buku gua bisa dibahas. Tapi ada nanti juga paham nanti kita review buku Mas Reza. Pegang. Pengennya teman-teman. Kenapa? Ada in between, terus ada itu ada Lamen. terus ini ada ini ada apa ya? On film Itu buku dua. Dua ini ada buku harian. Nggak apa-apa ya Allah. Aku nggak minta promosi. kita bahas ya tadi, tapi buku udah awal, semua udah dapat ya model film juga. Oke. Terus ini terakhir ada ini ya. Kawan. Kan saya cerita jadi apa namanya? Salah. Coba promosiin buku gua. Ya, Coba promosiin. Guys, jangan lupa beli buku apa namanya dari Mas Reza Rusandi kan keren banget. Coba jadi taran live TikTok. Aduh, saya nggak main TikTok lagi. Oh gini. Coba baca. Baca salah satu tulisan dari Lamen. Ini sebenarnya buat Langsung aja deh. Oke, aku bacain satu kalimat yang mungkin boleh ini ya Mas ya. Oh baca ini aja terakhir kali. Oh iya, yang tulisan Belanda. Biar waduh, Tuhan lagi udahan. Iya. Aku baca ini salah satu tipunya Mas. Tuhan di roasting di depannya sendiri ya. Oke. Harian pecinta Malik. Oke. Sulap. Ayo bacain belakangnya. Aku bacain ya nih. Tuh. Dan bacain ya jadi di sini ada salah satu kalimatnya. Tuhan tahu seberapa aku merindukanmu, karena Tuhan tahu hal yang lebih besar dari matahari dan lebih dalam dari hati. Oh. Satu lagi lupa, semoga ada buku ini diadaptasi jadi film. Iya, namanya kalau kita Yes, nanti yang jadi pada. Amin. Oke, mungkin itu ya dari ada mau siapa lagi buat Mas Reza Rusang nih, mau ketemu lagi nih gitu. Thank you banget lagi. Dan semoga kita ketemu lagi di next project. Oke. Itu dulu mungkin dari episode kedua, episode 2024 ini baru Mas Reza Rusandi. Semoga teman-teman tadi dapat semua apa yang disampaikan ya. Tadi semua ada Banyak industri film kayak gimana? Industri film, terus industri model. Oh, Apalagi tadi? bukunya tulis juga. Bukunya juga. Sama omongan nggak jelas. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa teman-teman dapat karena dengan sebentar nanti juga paham. Nah di closing nih orang biasa ya udah tahu tagline-nya nanti juga paham. Oke. Ya jadi di closing pasti Nanti juga Pak. Oh belum. Sorry. nanti aku sama orang dengerin sebentar podcast, dengerin sebentar nanti juga paham. Oke. Gitu ya. Baru di episode selanjutnya sampai jumpa. Dengerin sebentar podcast, dengerin sebentar. Nanti juga Pak.